Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semuanya pada kelas kita pada hari ini. Ini adalah video yang saya buat untuk pertemuan kita selanjutnya. Jadi teman-teman saya harapkan sudah mempersiapkan diri terutamanya untuk UAS. Jadi silakan diperhatikan di e-learning terkait dengan UAS yang teman-teman akan jalani. Semuanya akan kita lakukan melalui e-learning. Jadwalnya juga bisa teman-teman pantau melalui e-learning. Baik, untuk minggu ini, untuk di video ini saya akan membahas terkait dengan kegunaan batu bara sesuai dengan kualitasnya. Seperti yang teman-teman ketahui, kalau misalnya batu bara ini bisa dipergunakan di banyak hal. Salah satunya kita bisa mempergunakannya sebagai sumber energi. Nah, tapi di setiap industri itu memiliki kualitas batu bara yang berbeda. Misal, kalau kita mau berbicara tentang kegunaan batu bara pada listrik, untuk kegunaannya terhadap listrik misalnya, itu berbeda dengan kualitas batu bara yang kita perlukan untuk industri baja dan lain sebagainya. Jadi kita akan bahas itu di video kali ini. Jadi seperti yang teman-teman lihat sebelum kita mulai ya, di sini teman-teman bisa perhatikan jika pada produksi batu bara Indonesia salah satu negara dengan produksi batu bara tertinggi di dunia. Jadi ini data yang teman-teman lihat sekarang adalah data yang ditampilkan pada tahun 2018. Jadi Indonesia ada di peringkat 3, di bawah Cina dan juga India. Jadi sebenarnya batu bara itu merupakan salah satu komoditas ekspor Indonesia yang sangat terkenal. Tapi teman-teman juga harus ketahui kalau misalnya kualitas batu bara di Indonesia itu tidak semuanya memiliki kualitas yang tinggi. Jadi ini akan menjadi tugas utama dari teman-teman untuk bisa menentukan seperti daerah mana saja yang memiliki kualitas yang tinggi dan daerah mana saja yang tidak memiliki kualitas yang tinggi. Dari situ juga harus teman-teman ketahui, walaupun kita memiliki batu bara dengan kualitas yang rendah, misal kita katakan misalnya di daerah Aceh Barat misalnya, itu kualitas batu baranya itu rendah. Dan dari sini bukan berarti batu bara itu tidak bisa dipergunakan. Nah, dari sini juga teman-teman harus lebih teliti dan juga lebih kritis untuk memikirkan kalau misalnya kita bekerja di perusahaan batu bara atau misalnya kita melakukan eksplorasi batu bara, penting untuk kita mengetahui kualitas batu bara itu sebagai seperti apa. Dari situ juga kita bisa mencari calon penjual atau calon pembeli yang cocok sesuai dengan kualitas batu bara yang kita miliki, ya. Dan dari sini juga kegunaan umum batu bara itu seperti yang teman-teman sudah ketahui, yang paling banyak itu batu bara itu bisa dipergunakan sebagai sumber listrik. Sumber listrik yang kita katakan di sini yaitu untuk PLTU, ya, pembangkit listrik tenaga uap. Jadi batu bara itu umumnya dipergunakan untuk memanaskan air, nah, sehingga dia menghasilkan uap dan dia bisa menghasilkan listrik. Selanjutnya juga batu bara itu bisa dipergunakan sebagai sumber energi untuk menggerakkan kereta api, seperti teman-teman lihat di gambar yang kedua ini. Dari sini juga kita bisa mengatakan kalau misalnya batu bara itu memiliki kegunaan yang berbeda. Tapi harus diperhatikan, spesifikasi yang kita gunakan untuk PLTU berbeda dengan spesifikasi yang kita perlukan untuk menggerakkan kereta api. Jadi itu penting untuk digarisbawahi. Seperti yang teman-teman ketahui juga, kita pernah bahas sebelumnya, kalau misalnya ada beberapa jenis dari batu bara itu. Saya akan kembali mengulang. Di sini kita bahas 3 jenis batu bara yang dari kualitas tertinggi dan juga kualitas terendah. Dan dari sini teman-teman bisa perhatikan. Kalau kita perhatikan jenisnya, misal kita bicara antrasit. Antrasit ini adalah kualitas batu bara dengan kualitas tertinggi. Kenapa bisa tertinggi? Kita harus perhatikan batu bara itu ada 4 kategori umum yang diperhatikan untuk menentukan kualitas sebuah batu bara. Yang pertama, kita harus memperhatikan kalorinya. Yang kedua, kita memperhatikan kandungan sulfurnya, kemudian kandungan abunya, dan juga kadar kelembapannya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan di sini, antrasit misalnya, antrasit ini dia memiliki kalori antara 25 sampai 35 megajoule. Megajoule per kilogram di sini ya. Kemudian di bawahnya teman-teman bisa lihat bituminus itu sekitar 17 sampai 24 megajoule per kilogram. Lignit 10 sampai 15 megajoule per kilogram. Nah, tapi angka dari megajoule-nya apa sih sebenarnya? Jadi kalau teman-teman klik joule, misalnya di Google, teman-teman akan melihat joule itu adalah satuan energi. Dan harus diperhatikan juga, kalau misalnya kita lihat dari kalori,
Ada kalanya juga kita harus bisa mengkonversikan dari joule menjadi kalori. Nanti kita lihat di belakang ada yang seperti itu. Nanti kita bandingkan juga, misalnya apakah antrasit ini cocok nggak dipergunakan di PLTU yang menjadi studi kasus kita. Nanti ada link untuk teman-teman bisa lihat ke jurnal penelitian kalau teman-teman mau meneliti lebih lanjut lagi. Kemudian kalau kita perhatikan di sini, ada kandungan sulfurnya. Biasanya eh, kandungan sulfur yang rendah akan menentukan kualitas batu bara yang tinggi. Ini saya ulangi ya. Kalau kita mau mengincar sebuah batu bara dengan kualitas tinggi dan kita memperhatikan sulfur, yang kita harapkan adalah kandungan sulfur yang rendah. Ya, kandungan sulfur yang rendah. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, antrasit misalnya, dia memiliki kandungan sulfur yang rendah. Sedangkan kalau misalnya kita bicara lignit, ya lebih tinggi kandungan sulfurnya dibandingkan dengan antrasit. Kalau misalnya itu minus ini, dia ada di tengah-tengah. Ya. Kemudian juga ada kandungan abunya. Kandungan abu juga sama. Ya, kalau misalnya kita mau bicara kualitas batu bara yang tinggi, maka kandungan abunya itu harus rendah. Kadar kelembaban juga sama, harus rendah. Kenapa? Kalau misalnya kita memiliki kadar kelembapan di dalam yang tinggi di dalam batu bara, itu akan menurunkan suhu batu bara tersebut. Jadi kualitas yang tinggi itu diperlukan dengan kandungan abu yang rendah, kadar kelembapan yang rendah, dan juga kandungan sulfur yang rendah. Ya. Dan dari sini teman-teman bisa lihat di catatan paling bawah ini, untuk kualitas batu bara yang tepat itu, terutama untuk penggunaan pembangkit listrik, sebenarnya itu bergantung pada kebutuhan spesifiknya. Misal kita bilang eh, pembangkit listrik tersebut membutuhkan daya untuk 60.000 rumah, misalnya kita bilang, itu akan berbeda dengan pembangkit listrik yang untuk 10.000 rumah, misalnya. Jadi, kualitas batu baranya juga akan menentukan. Jadi, tidak semua kualitas batu bara tertentu itu harus yang spek yang tinggi, tergantung dengan kebutuhan. Dan dari sini juga kita harus memperhatikan juga dengan faktor lingkungannya. Jadi, kalau kita balik ke sini, ini ada kandungan sulfur. Sulfur ini kan salah satu material yang bisa dikatakan sangat merusak lingkungan. Begitu juga dengan kandungan abunya. Jadi di sini jadi kita ketahui sebenarnya kalau batu bara ini tidak termasuk bahan atau material yang ramah lingkungan. Tapi kandungan abu dan sulfur yang tinggi pada pasti akan lebih merusak dibandingkan dengan kandungan abu yang lebih rendah. Dan tentu juga untuk sulfur yang lebih rendah. Selanjutnya juga untuk pertambangan batu bara, kita lihat di sini. Di sini ada beberapa yang harus diperhatikan. Tidak semua batu bara itu harus diambil. Ada beberapa wilayah yang tidak memiliki spek yang kita inginkan. Misalnya kualitasnya itu sangat rendah, tidak terlalu bagus. Jadi di saat kita bicara di dunia pertambangan itu, kita harus tahu dulu spek yang kita punya itu seperti apa. Apakah spek itu menjadi target kita atau tidak. Kalau speknya itu tidak termasuk yang kita inginkan, maka nggak kita ambil. Karena yang pertama, dia untuk mengambil sebuah batu bara itu membutuhkan usaha. Salah satunya kita harus menggali dan ada tanah timbun di atasnya itu harus kita ambil misalnya. Jadi itu akan membutuhkan usaha dan juga pastinya biaya. Kalau misal itu tidak termasuk kategori yang kita inginkan, lebih baik ditinggalkan saja. Ya. Dan dari sini kita bisa perhatikan di sini, ini ada penggunaan batu bara. Umumnya yang akan saya bahas di sini pastinya lebih ya, pasti lebih banyak dari yang saya bahas di sini, tapi saya akan membahas fokusnya ke bahan bakar batu bara. Maaf, bahan bakar pembangkit listrik. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, kalau misalnya umumnya untuk tenaga listrik, pembangkit listrik, batu bara itu digunakan di PLTU. Yang singkatannya adalah singkatan dari pembangkit listrik tenaga uap. Sedangkan kita juga bisa menggunakannya di bahan bakar industri semen dan juga bisa jadi bahan bakar industri kecil. Untuk bahan baku industri juga bisa, rumah tangga juga bisa. Nanti di akhir teman-teman akan melihat tugas. Dan di sini saya menampilkan gambar dari sini buat teman-teman. Misalnya batu bara itu dia itu bentuknya sama seperti arang. Jadi kita harus memanaskan batu bara itu. Kualitas batu bara yang baik dia itu akan bisa menghasilkan temperatur yang tinggi dan juga bisa bisa memiliki dampak lingkungan yang rendah, kualitas batu bara yang baik. Tapi kalau dibandingkan dengan komoditas yang lain, pastinya batu bara tetap masuk kategori komoditas yang tidak ramah lingkungan. Jadi sehingga memang membutuhkan studi lebih lanjut terkait dengan dampak lingkungan terhadap batu bara dan bagaimana caranya kita bisa mengurangi dampak lingkungan terhadap batu bara. Itu adalah sesuatu hal yang berbeda. Ya, dari sini kita lihat ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan untuk kita
menggunakan batu bara untuk PLTU. Dari sini teman-teman ada 4 hal yang menjadi pertimbangan kita. Yang pertama kita harus lihat dari performance-nya. Jadi performance-nya ini ditentukan oleh nilai kalorinya. Kenapa? Karena dia akan menentukan tingkat temperatur yang bisa dihasilkan oleh batu bara tersebut. Kemudian ada yang kita sebut dengan availability. Availability ini kita bicara terkait dengan ketersediaan batu bara di daerah sekitar atau daerah dekat dengan PLTU. Kemudian ada dampak lingkungan. Dampak lingkungan adalah sesuatu yang pastinya sangat penting untuk diperhatikan. Kemudian ada juga kendala dan karakteristik operasi serta dampak terhadap pemeliharaan. Jadi kita harus perhatikan juga alat-alat yang kita pergunakan seperti apa, apakah kira-kira cocok dengan kita dan bagaimana. Jadi umumnya teman-teman bisa lihat kalau misalnya batu bara itu dipergunakan untuk PLTU, umumnya itu tidak jauh dengan PLTU-nya. Daerah penambangan batu baranya tidak jauh dengan PLTU-nya. Kecuali kalau misalnya kita membutuhkan batu bara dengan spek yang bagus, sehingga kita bisa ambil dari daerah yang lebih jauh. Itu pun harus kita perhatikan availability-nya. Jadi kalau misalnya negara atau wilayah yang impor batu bara, maka dia harus bisa pengekspornya harus bisa memastikan availability-nya. Tadi ini akan menentukan waktu pengiriman dan lain sebagainya, itu akan menjadi hal yang harus diperhatikan. Nah, kalau misal kita lihat, ini studi kasus kita ada di PLTU Suralaya. Suralaya. Jadi di situ, jadi teman-teman bisa lihat ini, di link ini teman-teman bisa lihat, bisa baca sendiri, ini karakteristik yang saya tampilkan di sini. Misalnya teman-teman di daerah Suralaya ini, PLTU Suralaya ini, rata-rata kalori yang digunakan adalah 5.242 kilokalori per kilogram. Jadi kalau teman-teman perhatikan, sebelumnya kita membahas kualitas batu bara dengan menggunakan megajoule per kilogram. Maka dari sini teman-teman harus bisa kira-kira kalau misal kita bicara yang seperti ini, megajoule per kilogram, itu kalau kita larikan ke kalori seperti apa? Maka dari sini teman-teman bisa lihat ya di sini. Misalnya di sini kalori itu, misalnya kita bicara antrasit. Antrasit itu kalorinya 25 sampai 35 megajoule per kilogram. Dari sini ini masuk kategori batu bara dengan kualitas tinggi. Tapi apakah batu bara ini diperlukan untuk PLTU, terutama di wilayah Suralaya? Dari sini teman-teman bisa lihat ya. Kita coba konversikan 1 megajoule per kilogram itu sama dengan 239 kilokalori. Jadi kalau misalnya kita ambil angka paling rendahnya, 25 megajoule per kilogram itu sama dengan 5.975,14 kilokalori per kilogram. Maka kalau kita bandingkan dengan yang di atas, yang dipergunakan PLTU Suralaya ini, maka speknya itu lebih tinggi dari yang dipergunakan secara rata-rata di PLTU Suralaya. Di bawah ini juga saya memberikan informasi ke teman-teman, 1 megajoule itu sama dengan 1 juta joule. Jadi 10 pangkat 6 ini, maka kita mengatakan 1, nolnya ada 6. 0 dan 6 itu adalah 1 juta. Jadi 1 megajoule itu sama dengan 1 juta joule. Dan joule ini adalah satuan yang kita pergunakan untuk energi. Kalori juga sama, kalori kita pergunakan satuan untuk energi. Maka dari sini saya memberikan tugas buat teman-teman. Nah, seperti yang saya analisa yang saya gunakan sederhana seperti ini, kita bisa katakan kalau misalnya antrasit itu kualitasnya lebih tinggi dari yang dibutuhkan di PLTU Suralaya. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, misalnya di kualitas batu baranya, kalau teman-teman mau hitung sendiri, misalnya bituminus misalnya, bituminus ini adalah yang cukup baik untuk dipergunakan untuk PLTU Suralaya. Tapi diperhatikan kembali, tidak semua PLTU itu membutuhkan spesifikasi seperti yang saya berikan barusan. Studi kasusnya berbeda setiap PLTU karena itu ditentukan kembali dari pembahasan yang kita bahas di atas tadi, tergantung dengan performance-nya, availability-nya, dampak lingkungannya, dan juga kendala karakteristik serta dampak terhadap pemeliharaannya. Maka mempertimbangkan hal-hal yang seperti ini, saya berikan tugas buat teman-teman. Yang ini harus dikumpulkan minggu depan, nanti akan saya berikan link juga di e-learning. Jadi di sini saya mau teman-teman mengumpulkan informasi kira-kira PLTU di Aceh itu ada di mana saja. Dan kira-kira rata-rata kalorinya perlu berapa jika dia menggunakan batu bara. Kemudian saya mau teman-teman menentukan atau mendapatkan informasi kira-kira batu bara di Aceh itu digunakan untuk apa saja. Apakah cocok dipergunakan untuk PLTU atau tidak. Misalnya, teman-teman tentukan di lokal digunakan untuk apa, nasional untuk apa, dan juga internasional. Di batu bara Aceh itu digunakan untuk apa sih kira-kira. Jadi coba diperhatikan, misalnya ada perusahaan yang beroperasi di Aceh, ambil aja studi kasusnya di mana misalnya,
Dari situ kira-kira mereka jualnya kemana. Dan yang mereka jual itu dipergunakan untuk apa misalnya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Dan kemudian kalau misalnya kualitas batu bara yang kita punya, yang di lokal itu tidak cocok untuk PLTU di daerah sekitar, apa yang harus kita lakukan agar dia cocok. Maka ini akan lari studi kasus tertentu juga untuk penyelesaian masalah. Kemudian di sini juga teman-teman bagaimana penggunaan batu bara untuk industri semen, industri baja, rumah tangga, dan tentukan spesifikasinya. Seperti yang saya buat di sini, ini kan salah satu studi kasus untuk penggunaan batu bara di PLTU Suralaya. Jadi kalau teman-teman menggunakan di PLTU yang lain, dia akan berbeda spesifikasinya. Dan dari sini juga saya harapkan teman-teman bisa menentukan kegunaan batu bara pada industri semen, industri baja, rumah tangga, dan spesifikasinya seperti apa. Sekian dari saya harapkan teman-teman bisa melakukannya dengan baik. Jadi dari sini juga tugas yang teman-teman kerjakan ini pastinya menentukan pengetahuan teman-teman sedalam apa dan juga ada hal tertentu berkaitan dengan hal ini yang akan saya tanyakan di ujian pastinya di UAS ya. Tolong jangan lupakan absen teman-teman karena kita ada kewajiban untuk kehadiran di e-learning itu, kehadiran di SIM kuliah itu minimal 12 pertemuan agar teman-teman bisa ikut UAS. Baik, persiapkan diri teman-teman, jangan lupa cek terus e-learning teman-teman karena saya akan share materi pelajaran kita hanya melalui e-learning. Baik ya.